Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah sarana dan prasarana, Bapak Herman Tarigan MPD, dan dosen pembantu mata kuliah sarana prasarana, Bapak Johan Siswoyo MPD. Di sini izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permainan catur dalam mata kuliah sarana dan prasarana olahraga. Baiklah, sebelum masuk ke poin-poin pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari C2. Yang pertama itu ada Nadia Rafika Sari, lalu ada Bima Jinugraha, M. Akmal Ali Gufron, Omi Saputra, Zainal Abidin, Revi Salsabila, Tasya Dwi Sinta, Dana Fitri Wanda, Muhammad Rois Masimin, Zakia Putri Ramadanti, Bayu Aji Tiastono, saya sendiri Lupus Ilham Pratama, Tegar Dava Alzu, Zulfan Ramadan, dan Ferdinand Hendriansyah. Baik, untuk menyingkat waktu, poin pembahasan akan dibacakan oleh Saudara Zainal Abidin. Pada Saudara Zainal Abidin, waktu tepat dipersilakan. Oke, saya Zainal Abidin. Di sini saya akan membahas tentang poin pembahasan. Yang pertama adalah rencana dan pembuatan alat dan manfaat. Yang berikutnya, spesifikasi alat, lalu cara pembuatan, selanjutnya ada perincian anggaran, dan yang terakhir adalah gambar alat yang siap digunakan. Baiklah, untuk poin fungsi bermain catur akan dibacakan oleh Saudara Zulfan Ramadan. Pada Saudara Zulfan Ramadan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Lupus. Jadi di sini saya akan bacakan fungsi bermain catur. Apa sih fungsi bermain catur? Bermain catur meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, menurunkan resiko pikun, belajar melatih strategi, dan membaca cara berpikir orang lain. Kemudian spesifikasi papan catur. Yang pertama, papan catur terbuat dari bahan MDF, medium density fiberboard. Yang kedua, panjang dan lebar keseluruhan yaitu 51 dikali 51 cm saat dibentangkan dan berukuran 25,5 kali 25,5 cm. Yang ketiga, jumlah baris papan catur yaitu 64 kotak dan 8 baris. Yang keempat, untuk bermain papan catur pada anak sekolah dasar sampai ke jenjang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk poin pembahasan alat dan bahan dalam bermain catur akan dibacakan oleh Saudara Tommy Saputra. Pada Saudara Tommy Saputra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan alat dan bahan. 1. Penggaris dan meteran ukur. 2. Gergaji besi. 3. Pensil. 4. Kertas amplas. 5. Pisau kayu. Dan bahan. Plywood triplek. 2 engser. Lem kayu, pengait, cat hitam dan putih, spidol permanen, dan stiker penjas. Cara membuat. Potong triplek berbentuk persegi berukuran 43 kali 43 cm. Selanjutnya, Anda perlu menggunakan selotip yang lebarnya 3 cm. Anda perlu menempelkan bagian luar bujur sangkar di sepanjang garis kelilingnya. Pada bagian ini akan ditempatkan huruf dan angka. Selanjutnya, menggunakan selotip berukuran 5 cm, ini akan menjadi strip yang menempel erat satu nama lain dan tidak tumpang tindih pada selotip yang direkatkan di sekelilingnya. Selanjutnya, Anda harus mempersiapkan pensil dan penggaris dengan menggunakan alat-alat ini. Garis-garisnya harus digambar menjadi persegi berukuran 5 kali 5 cm. Setelah itu, dengan menggunakan pisau yang tajam, pisahkan kotak pertama dari sudut kiri atas dan lanjutkan memotongnya dalam pola kotak-kotak
ini akan menjadi kotak hitam. Saat menghapus kotak satu persatu, harus berhati-hati agar tidak merusak urutan dan tidak memotong yang tidak perlu. Terlalu banyak tekanan pada pisau juga tidak sepadan saat semua kotak dipisahkan. Perlu menyemprotkan papan dengan lembut. Jika tidak, menggunakan kuas, tetapi dengan cat semprot, lapisnya lebih rata. Setelah cat mengering, lepaskan selotip dengan menggunakan spidol atau cat hitam dan kuas tipis. Gambar di tempat selotip direkatkan di sekeliling, beri nomor dari 1 hingga 8, dan sisi lain, sisi huruf dari A ke H. Selanjutnya, Anda perlu menutupi vernis papan dan biarkan mengering. Mungkin cukup, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk poin rincian anggaran pembuatan papan catur akan disampaikan oleh Saudari Jana Fitriwanda. Pada Saudari Jana Fitriwanda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jadi untuk rincian anggarannya ini kita membutuhkan 6 papan catur dengan harga satuan 80.000 sehingga total harganya yaitu Rp480.000. Kita juga membutuhkan 6 set pion catur dengan harga satuan 110.000 sehingga total harganya itu Rp660.000. Selanjutnya kita membutuhkan 1 buah lem kayu dengan harga satuan 15.000 sehingga total harganya Rp15.000. Kita membutuhkan 2 kaleng cat hitam dan putih dengan harga satuan 10.000 hingga totalnya Rp20.000. Kita membutuhkan 3 stiker. Kita menggunakan stiker penjas dengan harga satuannya Rp1.660 sehingga total harganya Rp10.000. Untuk biaya transport itu kita total harganya sebesar Rp15.000. Untuk total anggarannya itu sebesar Rp1.200.000. Baiklah, ini merupakan ilustrasi gambar di mana papan catur dan pion-pionnya yang sudah jadi setelah ikuti tahap-tahap cara pembuatannya. Jadi di sini catur ini bukan hanya sarana bermain saja, tetapi juga dapat mengasah perkembangan otak anak. Catur juga dapat dimainkan di segala usia, baik anak-anak sampai orang dewasa. Pembuatan catur pun tidak terlalu sulit dan juga praktis sehingga bisa dibawa kemana. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok C2 pada pagi hari ini. Untuk kawan-kawan semua, kita akan buka sesi diskusi di mana jika ada saran atau masukan dari teman-teman sekalian, kami persilakan. Baik, Made. Mengenai catur, bagaimana cara kalian untuk mengedukasi tentang catur untuk prestasi? Baik, Made. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada teman-teman yang lain yang masih ingin memberikan pertanyaan atau saran dan masukan, kami persilakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudara Madangga. Di sini saya izin menjawab. Pertanyaannya tadi kurang lebih seperti ini. Bagaimana edukasi prestasi tentang permainan catur? Jadi di sini izin menyampaikan ataupun izin menjawab. Hal yang pertama itu untuk mengedukasi ataupun untuk bisa membuat ataupun menjadikan olahraga catur itu menjadi salah satu prestasi. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama niat. Karena suatu apapun, apa yang harus kita lakukan yang pertama itu udah pasti niat. Terus yang kedua itu kita harus mengenalkan apa itu permainan catur, polanya seperti apa, caranya seperti apa, dan langkahnya itu seperti apa. Yang kedua, dan hal yang ketiga,
kita harus menentukan waktu untuk melakukan suatu ataupun simulasi latihan catur. Baik itu 3 hari sekali maupun 2 kali ataupun seminggu sekali. Dan yang ketiga, itu kita harus mempunyai insting ataupun naluri untuk permainan catur ini sendiri. Kita harus mempunyai strategi khususnya. Jadi sehingga kita bisa menjadikan olahraga catur itu bisa membentuk suatu prestasi. Jadi kemungkinan hal-hal yang harus kita lakukan, hal yang pertama itu terlebih seperti itu dulu. Jadi gimana Made? Baik, terima kasih kepada Tommy untuk jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Madangga. Baiklah, mungkin cukup. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, sesi diskusi akan ditutup. Lalu di sini izinkanlah kami untuk membawakan sebuah lagu yang berjudul Tanolado, di mana lagu ini berasal dari daerah Lampung. Dan mohon maaf untuk teman-teman semua, untuk sesi menyanyi ini kami video sendiri. Dan baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok C2 pada pagi hari ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada